3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. budaya, rahayu. Kembali lagi bersama saya Andrianto Surya Putra setelah beberapa episode kita tidak bertemu. Kembali lagi bersama saya di DKJT Podcast. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik bagi para pemirsa seniman dimanapun berada. Topik itu adalah adanya munculnya PP nomor 24 tahun 2022 tentang pelaksanaan UU nomor 24 tahun 2019, di mana dalam PP ini ada hal yang menarik, sebuah angin segar mungkin ya bagi para seniman, khususnya yang setelah memiliki hak kekayaan intelektual, di mana haki bisa menjadi jaminan pada bank, jaminan pinjaman kepada bank untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya, karena PP ini berhubungan erat dengan pengembangan ekonomi kreatif. Telah hadir bersama saya dua narasumber hebat di sini. Di sini belum masih satu-satu. Dari yang formal dulu, pakai seragam dulu. Di sini ada Bapak Palevi Witantra, SHMH, selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kumham Jawa Timur. Ini dipanggil Bapak Mas. Dipanggil Mas. Mas ya, masih muda ya, Mas Palevi. Siap Pak Sandri. Mas Palevi. Di sebelahnya, mungkin udah pada kenal semua ini. Ini bos yang saya bosin. Jadi artis ini sudah di Jawa Timur, udah artis sekali nih ya, Mas Taufik Hidayat atau biasa dikenal Taufik Monyong. Oke. Nah, ini beliau adalah seniman yang nyambi juga menjadi presidium di Dewan Kesenian. Ya, nyambi ketua. Nyambi presidium ya. Dari dua narasumber hebat ini kita akan gali-gali nanti bagaimana ini kaitannya dengan haki dan bagaimana persyaratan haki itu bisa layak untuk diajukan ke bank atau ke lembaga terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Baik, kita masuk pada segmen pertama. Nah, segmen pertama ini Mas seniman dulu. Ya, oke. Ya, untuk Mas Monyong, ya, Mas Taufik Monyong, ini seberapa penting sih haki itu bagi para seniman atau pelaku seni? Yes. Ya, kalau menurut saya bahwa haki ini sebenarnya sebagai benteng ya. Benteng bagi sebuah peristiwa hak kepemilikan berkarya. Saya ingin cerita sedikit tahun sekitar 2016-17 kalau nggak salah. Itu ada seorang kolektor yang mereproduksi atau membuat repro ulang sebuah karya lukisan di Jawa Tengah, sehingga ada seorang kolektor merasa dibohongi. Dia membeli 3, tapi ternyata setelah dijual di pasar balai lelang di kalau nggak salah semacam masterpiece New Christie, ternyata lukisan yang dibeli 3 menjadi 11. Nah itu rame di media, kalau nggak salah waktu itu di Tempo, rame sekali, sehingga semua banyak orang merasa pada waktu itu, lah karya saya kalau tidak ada yang melindungi bagaimana. Nah itu akhirnya Dewan Kesenian pada waktu itu, pada waktu saya menjadi ketua Dewan Kesenian pada waktu periode pertama, punya keinginan untuk bagaimana sih melindungi karya-karya kita itu agar hak komplain kita kepada orang yang mencoba merepro ulang lukisan-lukisan karya intelektual, karena beda antara lukisan yang dibuat oleh tukang, jadi itu karya produktif atau karya kria, beda dengan karya kreator yang dibuat hanya sekedar satu produk gitu. Nah menurut saya itulah pentingnya sebenarnya kita melindungi karya kita. Dan yang paling penting sebenarnya sejak lama saya itu pada 2014 itu ingin kehadiran pemerintah melindungi semua produk karya seni. Kita lihat di sini saja, ini dipajak, tapi ini tidak ada kehadiran pemerintah. Tapi juga senimannya tidak mau datang berkomunikasi dengan pemerintah. Ada Barongan Banyuwangi, ada Bandengan Pasuruan, Bandengan Mojokerto, ada Cipaplok, Kediri. Tapi bagaimana kita ini? Nah, pemerintah ini tidak selalu harus menyalahkan pemerintah pusat ya, yang hubungannya dengan Kemenkominfo.
pemerintah kita sendiri, kota atau kabupaten atau bahkan provinsi, jarang mengajak komponen-komponen yang melindungi karya intelektual itu untuk datang ke para pencipta karya seni di desa-desa agar mereka itu tidak menjadi korban pasar. Contoh lah, karya seni di daerah Blitar pada waktu, jimbe banyak dibawa ke Bali, tapi tidak ada produksi yang ditandatangani sebagai produk karya mereka, sehingga hanya dibawa itu saja karya intelektual itu. Lalu yang sekarang lagi ramai nih tentang perlindungan terhadap tangible karya-karya kuno, rumah-rumah kuno, batik kuno, lalu juga ukiran-ukiran dibawa semuanya sengganya sendiri ke Bali, dijual ke luar negeri. Tidak ada yang satu-satunya itu pemerintah hadir untuk melindungi itu. Barulah sekarang ada Undang-Undang Nomor 17 bahwa siapa yang mengambil itu adalah hukumannya itu 10 tahun dan sanksi uangnya itu 10 miliar dan macam itu, mulai dari wayang dirampas, reog dirampas, keris dirampas, cagar budaya semua. Nah, sekarang hukum ini adalah apakah karya-karya yang baru itu seperti ini kan jarang, orang tidak tahu antara Barong Bali dan Barong Banyuwangi. Nah, di sini Banyuwangi. Nah, apakah pemerintah provinsi Jawa Timur itu sudah melindungi kami? Nah, terus terang Dewan Kesenian Jawa Timur itu merasa menghadirkan semua simbol-simbol itu di sini. Ada angklung magla, ada jepaklo, ada barongan, ada bandengan, alat juga macam-macam, ada jaranan buto, ada turonggo seto, ada turonggo kinas. Nah, itu kemana? Oke, jadi penting, sangat penting. Ini dulur-dulur pemirsa seniman ya, ayo segera mengurus haki. Tapi sebelum situ bentar. Tadi ada terkaitannya Mas Taufik Monyong tadi ngomong soal pemerintah dan soal kemauan seniman. Jadi di sini pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, ini masih terkait ya. Jadi bagaimana sih menurut kacamata Mas Monyong ini proses pengurusan haki itu, apakah ribet atau yang tentu harus punya seni dulu ya, karya seni ya. Selain itu apa aja kira-kira sepengetahuan Mas Taufik? Saya kemarin diskusi dengan Pak Levi dan dengan kepalanya ya, Pak Subianta dari Bali, bahwa pada waktu pandemi ternyata pemerintah hadir. Pada saat pandemi kondisi perdagangan lemah, lalu Kemenkumham hadir melindungi UMKM. Siapa yang punya produk makanan, minuman, mereka hadir. Hanya 500.000 sudah bisa melindungi karya produknya, karya idenya, produk itu sendiri. Sehingga semua ambil contoh, saya jualan bebek Wahyu atau bebek Lutfi atau bebek Ayun, betul ya? Itu sudah kalau dibayarkan 500.000 didaftarkan ke Menkumham, penting. Nah, yang saya masih bingung sekarang itu tentang kalau semua karya seni. Saya punya tari kayak kemarin. Ini adalah tari Remong Surabaya. Nah, apakah sudah izin kepada si pembuat karya tari? Harus dipertanyakan lagi. Sedangkan itu sekitar berapa ribu? 50.000. Apakah si pengarang tadi sudah dapat apresiasi dari seperti itu? Apakah boleh walaupun sekelas wali kota atau gubernur atau tingkatnya bupati saja boleh tanpa izin seperti itu lalu membuat kayak gitu? Nah, Kemenkumham hadir untuk melindungi si penari atau koreografer itu yang membuat karya tari Remong Bolet, Remong Asalaman atau siapa? Itu menarik ini menarik, bisa dikembangkan menjadi sebuah tema baru. Sebuah persoalan baru, bukan persoalan. Kalau tidak ada Kemenkumham, jamblas. Orang saya enaknya sendiri karena merasa pemerintah, lalu saya nanya seniman. Iya guys. Iya Mas. Ini Mas Anus. Pertanyaan terakhir di segmen 1 ini. Iya. Kalian sebutkan kelebihan punya haki, kita bisa membuat manfaat dan sebagainya. Ada nggak kelemahannya ketika seniman punya haki? Kalau menurut saya kelemahannya mereka ini kan tidak biasa ya bekerja secara administratif. Seniman itu kreator. Nah, yang paling rumit itu ketika dia harus memasukkan aplikasi, lalu mengawasi prosesnya, lalu juga memainten apa yang menjadi karyanya sendiri. Itu kadang-kadang mereka itu malas. Dia juga butuh waktu belajar. Nah, menurut saya memang Kemenkumham itu adalah sebuah benteng besar yang harus menjadi ruang untuk melindungi karya mereka.
Nah, ketika kita tanyakan bagaimana posisi seniman ketika mereka menghadapi peristiwa ini, hadir lagi tuh pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten untuk melakukan lewat dinas pariwisata atau lewat dinas kebudayaan untuk melindungi. Caranya yaitu mengidentifikasi seberapa banyak seniman otodidak atau tradisional dan seniman akademik. Nah, yang akademik itu bekerja untuk apa gitu. Kalau dia sudah bekerja lalu mereka sudah menghasilkan karya, maka pemerintah harus melindungi mereka. Cara melindunginya didata. Diajaklah Kemenkumham ngomong didata ulang secara aplikasi, bikinkan aplikasi, platform aplikasi untuk seniman lulusan UNESA, lulusan STKW, lulusan Petra, lulusan ITAB, lulusan ITS, lulusan UNER, lulusan Universitas Malang. Nah, baru itu keluar. Sehingga mereka sudah adanya pemerintah provinsi sudah melindungi karya. Lulusan pondok pesantren, seniman-seniman pondok pesantren, lulusan perguruan, padepokan, dan macam-macam. Nah, itulah pemerintah provinsi hadir, tidak hanya mengurusi kegiatan, tapi mendata dan melindungi karya intelektualnya. Itu sih. Ini jos narsumnya ya. Ya. Jos gandos. Nah, yuk, oke. Tadi udah disebutkan sama Mas Taufik ya, pemerintah. Sekarang kita tanya perwakilannya di sini yang udah ada, Mas Levi. Ya. Oke, Mas tadi udah disebutkan pentingnya haki. Bagaimana haki itu bisa menjadi benteng bagi seniman untuk melindungi karya seninya. Nah, sekarang ini Mas, bagi teman-teman pemirsa seniman dimanapun mereka berada, kira-kira alur pengurusan haki itu bagaimana Mas? Ya, jadi memang kita harus petakan dulu, Mas Andre. Ya. Jadi yang disebut hak kekayaan intelektual, itu secara definisi adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang yang berwujud suatu produk atau proses yang berguna. Jadi harus berasal dari pikiran manusia yang pertama. Yang kedua harus ada wujudnya. Yang ketiga harus berguna. Nah, jadi kalau tiga ini terpenuhi maka disebut kekayaan intelektual. Nah, itu yang satu. Kemudian yang kedua, kekayaan intelektual itu ada banyak. Secara umum terbagi dua. Yang satu namanya kekayaan intelektual komunal. Contoh pengetahuan tradisional, budaya tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis. Misalkan Semanggi Surabaya, itu kan nggak tahu siapa yang menciptakan kita. Reok Ponorogo, kita nggak tahu siapa yang menciptakan. Itu termasuk dalam kekayaan intelektual komunal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional itu hak ciptanya dipegang oleh negara. Jadi tidak boleh diklaim sama Ponorogo, nggak bisa Ponorogo klaim Reok itu punya Indonesia. Begitu juga Semanggi Surabaya, Kopi Arabica Pasuruan misalkan dalam hak KI komunal yang lain. Nah, perlindungan terhadap KI komunal itu dengan database. Jadi pemerintah daerah khususnya di sini, seperti kata Cak Monyong tadi, harus menginventarisasi. Karena kami Kemenkumham tidak punya keahlian untuk memverifikasi apakah ini benar dari Surabaya, apakah itu benar. Nah, itu kita nggak punya. Harus diverifikasi sebanyak-banyaknya oleh pemerintah daerah kekayaan intelektual komunal apa saja yang ada di daerahnya, dan itu free, gratis ya. Untuk kekayaan intelektual komunal gratis. Jadi mantenan kucing kalau nggak salah di Surabaya itu sudah, Semanggi Surabaya, rujak cingur sudah didaftarkan, kita ngomong Surabaya. Karapan sapi sudah, kemudian Reok Ponorogo sudah. Memang terlambat kita dulu peraturannya baru keluar tahun 2017. Itu baru KI komunal. Lagi bersama saya pemirsa seniman. Halo. Ini kita sekarang ada di segmen 2. Segmen selanjutnya setelah tadi kita membahas dan kayak mendapat pencerahan baru mengenai haki atau hak cipta juga salah satunya oleh Mas Levi. Dan di sini yang ingin saya tanyakan, ini khusus bagi pemirsa seniman, alur pendaftaran pengajuan hak cipta itu bagaimana Mas? Apakah itu biayanya besar? Karena kalau kita dengar hak cipta itu kita udah takut, waduh ini keluar miliaran Mas. Terus apakah ribet? Karena ini termasuk urusan dengan birokrasi gitu kan. Biasanya harus datang ke sana, harus datang ke kantor ini, harus ke sana. Monggo Mas dijawab. Sebelum beranjak ke alur, jadi saya jelaskan sedikit definisi dari hak cipta itu sendiri. Jadi hak cipta berdasarkan undang-undang
nomor 28 2012, hak cipta itu adalah hak yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, di sini kita bisa tahu nih, ternyata hak cipta itu tidak wajib didaftarkan. Karena pengertiannya sendiri timbul secara otomatis. Jadi, prinsip utama seseorang yang memiliki karya cipta justru bukan didaftarkan, tapi dipublikasikan. Itu akan menjadi start point bahwa saya adalah pemilik karya ini. Sehingga berlakulah kemudian perlindungan hak ciptanya berdasarkan undang-undang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka perlu adanya dokumentasi pada saat ciptaan itu diwujudkan. Misalkan waktu bikin koreografi direkam dulu misalkan ya, atau waktu bikin lagu sambil merekam sendiri misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi start point kapan lahirnya suatu karya cipta. Nah, yang ketiga itu ada sertifikat pencatatan karya cipta. Nah, kalau kita kesulitan mendokumentasi, kita kesulitan mempublikasi, maka kita bisa saja mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pencatatan ciptaan namanya. Surat pencatatan ciptaan. Nah, itu merupakan alat bukti otentik yang berlaku di pengadilan, sehingga pemilik sertifikat pencatatan ciptaan itu dibebaskan dari beban pembuktian. Nah, jadi ketika saya punya karya cipta, kemudian ada orang yang mengakui bahwa itu punya saya, nah kalau tidak punya sertifikat, maka kita harus saling membuktikan. Video tadi. Misalkan di dokumentasinya ada enggak, di forensik digital menang yang mana, saksinya ada enggak waktu bikin itu, gitu kan. Tapi ketika saya punya sertifikat, punya surat pencatatan, maka saya cuma butuh satu lembar itu. Nah, ini ya buktinya. Sehingga yang ngeklaim tadi menjadi punya beban pembuktian. Jangan sampai justru penciptanya tidak punya surat pencatatan, yang ngeklaim justru punya. Sehingga kita yang punya beban pembuktian habis kita soro-soro, tapi masih harus membuktikan. Sementara orang yang ngeklaim asal-asalan tapi punya surat pencatatan tidak usah membuktikan apa-apa. Nah, itulah sehingga pentingnya pencatatan karya cipta itu di situ. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pendaftaran hak cipta itu online. Semua kayak kita online misalnya. Ya. Websitenya itu hakcipta.dgip.go.id. Nanti ditulis di bawah. Tulis di bawah sini. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah contoh ciptaan. Misalkan itu lagu, maka bisa disiapkan untuk upload ya PDF, chord dan liriknya atau MP3-nya. Kalau itu tarian, maka videonya MP4. Kalau itu motif batik atau lukisan, maka fotonya. Ingat bahwa pencatatan ciptaan itu adalah bukti otentik kepemilikan, bukan sertifikat originalitas atas karya. Jadi beda ya. Jadi membuktikan saya pemiliknya berbeda dengan membuktikan lukisan ini asli. Beda. Itu ada ahlinya sendiri. Bukan ranahnya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, biayanya itu kalau umum 400.000, 400.000 kalau umum. Kalau itu UKM, kemudian lembaga pendidikan, kemudian lembaga litbang pemerintah, penelitian pengembangan pemerintah, itu ada diskon lagi menjadi 200.000 saja per permohonan. UKM ini dibuktikan dengan surat rekomnya dari Disperindak, Dinkop UKM atau Dinas Kebudayaan Pariwisata. Nah, di beberapa kabupaten kota itu disebut parporanya ini punya kuota fasilitatif juga. Kuotanya gimana? Jadi mereka punya anggaran khusus untuk membayarkan yang 200.000 tadi. Subsidi tadi ya? Betul. Ya. Betul. Jadi tergantung ya, dengan kebijakan dan APBD daerah masing-masing. Selalu ada. Kalau setahu saya kalau merek hampir seluruh kabupaten kota ada. Hak cipta ini Surabaya ada. Berarti di mana? Pada umumnya disebut Parpora tadi. Surabaya ada, saya tahu pernah mencatatkan batik kemarin. Kemarin Surabaya. Kemudian Ngawi itu banyak, Bojonegoro itu banyak. Untuk kabupaten kota yang lain mungkin bisa langsung dikonfirmasi dan bahkan bisa jadi DKJT ini bisa menginformasikan. Ojo sosialisasi terus, kasih anggaran untuk fasilitasi hak cipta bagi seniman. Itu lebih cool.
seniman di Kongo ASEAN dia turun-turun. Ya, ya betul. Artinya di situ berarti tinggal seniman itu atau pelaku kreator seni itu menyodorkan ke kota kabupaten. Ya, Atau di provinsi juga ada. ada. Oh, Ada di provinsi nah, ada. berarti ini menjadi catatan bagaimana Pak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi juga tidak menyampaikan. Aduh, Ini menjadi permasalahan baru ya ini kita akan tindak lanjuti loh, artinya di situ nanti kita ngomong lah kota kabupaten 38 kota kabupaten itu ada anggaran yang nempel disebut PORA ya, Dinas Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga khusus pengajuan hak cipta. untuk pengajuan hak cipta, karena dengan begitu menurut kami bahwa kesenian yang di daerah-daerah itu lemahnya infrastruktur pemerintah itu karena dia tidak punya database tentang jumlah seniman, para kreator seni dan karya-karya seniman. Ini berarti amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 kan tidak dijalankan oleh hanya mereka kalau ada anggaran dari pusat untuk pencatatan, mereka rame-rame tuh karena ada anggaran dari pusat. Tapi boro-boro mereka mau melindungi senimannya, apalagi Mas Palevi menyampaikan ada anggaran yang menempel di sana untuk menggratiskan karya intelektual itu baik yang Subsidi dan subsidi. iya, yang dia mensubsidi itu tahu juga uang mereka, Bu. Nah, kalau menurut saya ini dan dalam rangka bagaimana sih sebenarnya Kemenkumham itu melindungi apa ya namanya ekspansi dari asing untuk merampas kebudayaan kita. Kesenian-kesenian di daerah itu kan macam-macam. Ada kesenian bambu, ada kesenian batu, ada kesenian tembikar, ada musik dari kayu, ada dari batu, ada dari baja. Nah, apalagi menyampaikan bahwa provinsi menyanggaranya. Tapi kenapa tidak pernah melindungi senimannya? Kenapa tidak ada anggaran yang 400 itu menjadi 200 disubsidi oleh provinsi? Kenapa lo tidak sampai kepada kita? Pada gitu. Enggak, ya sudah jelas bahwa sebenarnya saya sudah tahu, hanya sekedar kenapa sih tidak ada pemerintah sendiri yang coba turun tangan di tengah-tengah pandemi. Kita bikin loh kemarin aplikasi jualan seniman online itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita bikin aplikasi jualan seniman secara online. Karena apa? Spirit dari bagaimana digitalisasi itu di tengah-tengah situasi pandemi. Nah, kalau saya kepingin nih Mas Palevi, kami ini Dewan Kesenian Jawa Timur itu berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, Inmen 5A tahun 1995 ya, 95 atau 98? 93, Inmen 5A. Lalu tambahannya kita itu dapat SK Gubernur. Ya, lalu tambahan undang-undang pendukungnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Jadi ada 3 undang-undang, 2 undang-undang, 1 Inmen dan SK Gubernur. Nah, apakah kita punya kesempatan untuk melakukan yang sama dengan itu? Ya, kita kan mau gandeng Kemenkumham nih untuk bagaimana meratifikasi ulang, menata ulang karya-karya seniman itu agar nanti dia punya nilai tawar. Bagaimana kalau sudah punya sertifikat? Apakah kita nggak punya nilai tawar? Kalau kemarin tuh semuanya yang diurus sertifikasi seniman, sertifikasi guru. Nah, ini Kemenkumham sekarang itu hadir untuk menjelaskan, melindungi karya-karya intelektual, karya-karya komunal, karya-karya perorangan. Jadi kan harus disambut dengan baik. Sebuah ide brilian dari Mas Monyong dan sebuah apa tadi sentilan atau Protes. Jangan Kita ini intelektual, dan kalau protes. Ini angin segar bagi para pemirsa seniman. Jadi buat mereka yang punya karya seni, silakan didaftarkan hak ciptanya karena biayanya murah dan prosesnya cukup sambil rebahan. Bahkan gratis kalau lewat kota kabupaten. Nah, gratis. Lewat bisa kabupaten. Bisa rebahan sambil di rumah, rebahan karena online saja. Asal punya karya dan melengkapi beberapa persyaratan administratif tadi. Nah, pertanyaannya Mas, kalau sertifikat itu biasanya ada masa berlaku, ya kan? Ini ada masa berlakunya kayak sertifikat hak cipta, ya? Monggo Mas. Ya, jadi di hak cipta itu sendiri sebetulnya ada 2 hak yang timbul. Jadi 2 hak cipta itu timbul 2 lagi. Yang satu yang disebut hak moral. Jadi hak moral ini hak pencipta yang akan melekat pada ciptanya sampai kapanpun. Misalkan Indonesia Raya itu ya ciptanya W.R. Supratman sampai kapanpun. Cak Monyong menciptakan lagu, ya itu ciptanya Cak Monyong, gak iso tiba-tiba jadi ciptanya Mas Levi. Ya. Itu hak moral, tidak bisa merubah nama ciptaan, tidak bisa merubah isi ciptaannya, tidak bisa merubah juga nama pencipta. Kemudian ada yang disebut hak ekonomi. Nah, hak ekonomi ini
yang bisa dipindah tangankan dan juga bisa berakhir. Misalkan untuk lagu, itu hak ekonominya berlaku seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi mohon maaf, misalkan ini almarhum Grisha, itu kan sudah meninggal, tapi kan baru berapa tahun, itu royaltinya masih turun ke anaknya, masih akan diwariskan. Betul, betul. Dan karena bisa dipindah tangankan, sehingga banyak penyanyi-penyanyi misalkan itu mengkuasakan pengambilan royaltinya kepada lembaga manajemen royalti. Kan kesusahan nih, kita mau nagih-nagih ke karaoke sana, karaoke sini, konser sana, konser sini, jadi wis tagiono, wis 5% gitu. Biasanya begitu, biasanya begitu. Cuman memang yang perlu kita perbaiki, dan itu memang kewajiban dari Kemenkumham sebetulnya, yaitu adalah database ciptaan itu sendiri. Sehingga kan ketemu lagunya si A ini diklik berapa kali di karaoke ini, sehingga dia dapat royalti berapa, dan sekarang belum ya? Sekarang belum. Jadi dianggapnya pro rata. Jadi dianggap sekian, kurang jelas itu uangnya. Karaoke ya. Kalau kata Ahmad Dhani kurang jelas itu uangnya. Marah-marah. Dan memang kita akui, dan memang akan coba kita perbaiki dengan sistem informasi lagu yang lebih baik. Ini dalam hal belum dari hal yang lain. Oke. Sebelum hal yang lain, kita beranjak dulu, kita rehat dulu sejenak. Dan sampai jumpa di segmen ketiga. Stay tune. Kembali lagi bersama DKJT Podcast di segmen ketiga di topik kali ini, yaitu tantangan dan potensi karya seni sebagai jaminan fidusia. Dia sudah dijelaskan panjang lebar mengenai bagaimana cara pengajuan hak ciptanya dan bagaimana pentingnya hak cipta itu dimiliki para seniman. Dan di sini kita masuk ke topik intinya, bagaimana karya seni ini bisa menjadi jaminan fidusia. Nah, kita langsung saja tanya ke Mas Palevi, yang dimana beliau ini ahlinya gitu ya Mas. Bagaimana Mas kira-kira alur pengajuan atau bagaimana sebuah karya seni atau karya hak yang punya hak cipta ini bisa diajukan sebagai modal di bank gitu? Ya, jadi memang pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif di sini, khususnya mungkin nanti macam-macam ekonomi kreatif itu mungkin kita akan fokus kepada karya seni atau kesenian. Nah, memang di pasal 5B, di pasal 5 ya Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 itu menyatakan bahwa fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual dapat berupa ya A, bla bla, yang B-nya optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Nah, yang punya KI bisa jadi jaminan utang. Katanya gitu, katanya nih. Kemudian diperjelas kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang itu A, sudah tercatat atau terdaftar. Nah, harus punya sertifikat dulu. Ya. Yang kedua, harus sudah dikelola baik diri sendiri atau oleh orang lain. Artinya wis cuan, wis memasukkan, punya karya tapi nggak pernah dipublikasi, dijamin orang bank. Kan gitu kan. Jadi sebetulnya pemasangannya itu, isu utamanya itu justru bukan jaminan utangnya ini, ya Mas Andri. Jadi isu utamanya itu komersialisasi. Jadi bagaimana sih pemilik karya itu bisa mengkomersialisasikan? Unsur dari prinsip dari karya intelektual itu ada 4 sebetulnya. Yang pertama filing, pendaftaran tadi. Kemudian yang kedua muncul perlindungan. Muncul perlindungannya bisa dikomersialisasikan. Kemudian kalau ada masalah nanti muncul penegakan hukum. Nah, kita kalau ngomong komersialisasi, ini sebetulnya sangat tergantung pada pemilik karya itu sendiri. Bagaimana upaya mereka untuk bisa membuat viral karyanya. Sekarang sarana-sarana sudah banyak. YouTube bisa, bergabung dengan lembaga manajemen kolektif bisa. Jadi macam-macam. Nah, kalau di YouTube misalkan harus punya ID dulu kan? ID apa gitu ya. Jadi nanti kontennya itu konten aslinya diupload, sehingga kalau ada konten-konten yang lain itu YouTube akan memperingatkan
ini mirip, kalau nggak mau, kalau kamu memang mirip, kamu harus cantumkan karya link lagu aslinya sehingga royalti AdSense-nya itu terbagi langsung pada pemilikannya. Nah, jadi itu sudah merupakan komersialisasi. Nah, kemudian juga pemerintah sekarang secara resmi sudah mencoba memberikan wadah, walaupun kita perlu sosialisasi dan perlu memviralkan ini ya. Jadi ada yang namanya marketplace IP, marketplace intellectual property. Jadi alamatnya di marketplace.dgip.go.id. Di situ kita bisa jualan karya cipta, bisa jualan merek, bisa jualan paten yang sudah bersertifikat. Oke. Jadi mewadahi, kalau dulu kan banyak karya-karya NFT itu ya liar kan, jadi liar. Karya yang sana larang, tapi karya yang ini murah. Tidak ada aturannya, tidak ada aturan mainnya, wis kumpul jadi satu liar. Jadi ini kita mencoba untuk mewadahi dalam sebuah platform yang itu resmi dikelola pemerintah dan harus memiliki sertifikat dulu, sehingga delegasi atau perintah dari BP ini bisa kami laksanakan dengan baik dalam koridor pengaturan yang baik juga, tidak liar sebagaimana. Kalau mau liar-liaran ya waktu di YouTube aja, siapa yang viral dia yang menang. Nah, mungkin saya lebih ingin menekankan bahwa yang penting itu komersialisasi. Sebelum kita mikir katanya dijamin gitu, komersil dulu sebaiknya. Jadi tidak sembarangan karya seni buru pulang dibawa ke bank saya mau utang. Gitu ya. Baru Harus pertama terdaftar dulu ya kan, hak ciptanya, lalu yang kedua harus komersil dulu. Bagaimana nanti bank akan menilai valuasi dari karya seni tersebut. Apakah tahu terjadi bagaimana? Pengajuan utang. Tapi bukan hak cipta, Menarik. Jadi di situ ya edukasi bagi para pemirsa seniman yang ingin menjaminkan karya seninya atau hak ciptanya di bank. Jadi yang pertama harus terdaftar dulu, kedua harus ada komersilnya dulu. Kalau Kak Taufik ini mungkin bisa ya, karena dia udah komersil sekali. Tips mungkin nanti tipsnya gimana gitu kan ya. Tapi ini ini langsung kita di pertanyaan terakhir ya, sekaligus penutup di segmen ini dan di episode ini. Saya mau langsung ke Mas Taufik Monyong dulu kan, yang menggelora dari ini Mas, ya apa ini harapannya untuk Begini, sebenarnya dulu dari gini. Jadi pemerintah sudah punya kanal yang sebenarnya bisa dipikirkan, tapi waktu ini tetap sangat cepat ya mengalami sebuah perubahan. Nah, maksud kita bahwa karya seni ini tidak akan pernah berhenti. Semakin banyak lahir para kreator dari perguruan tinggi, dari kelompok pesantren, lalu dari padepokan, lalu juga di sanggar-sanggar. Sebenarnya ini pemerintah tidak boleh lupa bahwa ada di ruang komersialisasi tadi, contoh UMKM, contoh juga ibu-ibu yang berusaha. Tapi mereka Bang Dedel datang kok. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus tahu bahwa pasar dari perusahaan pasar trading online ini sangat besar sekali. Nah, maksud saya pemerintah segera menangkap ini sebagai sebuah karya seni ini adalah sebuah modal intelektual yang bisa diperdagangkan. Nah, ini kan kita punya Himbara. Tentang kenal Himbara. Himbara ini himpunan bank milik negara, ada BRI, ada BRI, ada Mandiri, Bank dan macam-macam. Nah, itu kenapa tidak mereka banyak membuat aplikasi perbankan online kok. Nah, kenapa mereka tidak menangkap bahwa satu sisi karya-karya seni itu sendiri sebenarnya sebagai sebuah ruang yang tadi kalau sudah ada dasar seperti itu menjadi penjamin, tapi tidak terlalu, bahasa saya itu ortodok atau terlalu kaku dalam mengapresiasi karya seni. Contoh saja, orang-orang di tengah-tengah situasi pandemi ngobrol tuh karya seni di mana-mana. Nah, kalau seumpama produk-produk tersebut segera pemerintah, ini kan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkatan kota, kabupaten dan provinsi, ini kan harus digenjot ekonominya. Karya-karya seni yang sekiranya produktif dan komersil yang bisa juga diperdagangkan secara online harusnya
pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi punya sistem perdagangan online sendiri kepada karya seni yang di backup oleh Kemenkumham, sehingga mereka itu mencari tadi tidak hanya sekedar kepala dinas atau kepala kabak dan macam-macam duduk hanya menunggu program pemerintah, ini mencari input menggandengkan antara sumber dana modal ada di Himbara, sumber dana modal ada di Himbara, produk dari karya itu ada di seniman, lalu pemerintah mengkolek, diinterkoneksikan, diatur secara hukum. Nah, setelah itulah bikin terobosan baru, sehingga sistem perdagangan internasional itu bisa berjalan secara bagus. Tidak rugi kok. Sekarang perbankan swasta itu berapa? Ada Mas Pion, ada Limpo, ada Sinarmas, ada macam-macam. Mereka bermain di situ. Barangnya milik Amerika sendiri, diputar-putar sedemikian rupa untuk. Nah, kenapa? Bank pemerintah itu tidak hadir, lalu tidak berusaha untuk menguatkan basis ekonomi, hingga datang kepada seniman-seniman yang tidak lagi produktif, tapi mereka punya karya. Nah, itu harusnya menjadi ruang objek yang harusnya diangkat eksistensinya. Menarik. Ini harusnya mencalonkan diri ya sebagai kepala Kemenkumham. Aneh-aneh juga. Orasinya sudah Wah, ini kalau seniman pilih semua ini. Seniman berapa persen? Baik, bagaimana dengan Mas Valenti ini pesannya bagi para pemirsa seniman? Kalau saya singkat aja, jadi memang terus berkarya yang terus berkarya. Yang kedua, komersialisasikan, publikasikan, umumkan, viralkan. Tolong kami Kemenkumham nggak bisa bagaimana caranya viral itu nggak tahu ya. Kita ada tipsnya kita. Jadi ayo tolong diviralkan. Kemudian ketiga, catat. Sehingga aman, clear, legal. Nah, mungkin dari saya itu aja. Oke, terima kasih ya. Begitu pemirsa seniman, pesan-pesan dari para narasumber yang hebat ini sekaligus menutup segmen ketiga, sekaligus juga menutup episode kita pada hari ini. Jadi episode kita pada hari ini adalah episode terakhir di tahun ini, tahun 2022. DKJT Podcast adalah podcast yang terselenggara atas kerjasama tim multimedia dan BPH Dewan Kesenian Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi demikian, sampai bertemu lagi tahun depan di podcast kami yang mungkin temanya juga masih terkait dengan ini. Sampai jumpa, salam budaya, rahayu. Oke.